Banyak juga penonton yang mengangkat lightstick mereka ketika Zodiac tampil. Netizen pun merasa terharu nih, padahal saat hubungan itu, Lukcen masih berstatus sebagai suami orang yang mengaku tidak takut kok digugat karena dia memiliki video hubungan mereka sebagai bukti. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi sedih mungkin atau lagi ada masalah. Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil, nothing impossible. By the way, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget untuk diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget nih untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbarunya, langsung aja yuk buruan subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa banyak cincau-cincau lagi, yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Well teman-teman, untuk informasi pertama kita akan membahas tentang memanasnya isu dari Woo Chuyi dan juga Chen Muji. Yang mana baru-baru ini Woo Chuyi mengungkapkan bahwa dirinya itu pernah dicium oleh Chen Muji hingga membeberkan banyak bukti. Chen Muji, seorang aktor yang berusia 26 tahunan, yang popularitasnya itu meroket berkat kesuksesan blockbuster Creation of the Gods 1 Kingdom of Storm, dan dirinya sekarang sedang dalam perjalanan untuk menjadi terkenal. Tetapi tampaknya kehidupan cintanya yang berantakan menghalanginya. Pertama, Muji dikabarkan tinggal bersama dengan penyanyi Tiongkok Chen Bing yang berusia 33 tahun. Kemudian terungkap bahwa ia menikah dengan Luo Chen yang merupakan asisten sutradara di Creation of the Gods. Mereka menikah pada Maret 2020 tetapi bercerai pada Agustus di tahun yang sama. Dan sekarang ada tuduhan bahwa dia menjalin hubungan dengan aktor Tiongkok Woo Chuyi yang berusia 29 tahun. Meskipun Muji mengakui berita tentang pernikahan masa lalunya dan telah menyampaikan permintaan maafnya kepada sang mantan istri atas sorotan yang tidak diinginkan, dia dengan tegas membantah berkencan dengan Woo Chuyi. Sebelumnya, pada tanggal 13 Oktober, beberapa netizen mengungkapkan nih bahwa Chen Muji diduga memiliki hubungan spesial dengan Woo Chuyi. Netizen kemudian membagikan foto mesra keduanya di masa lampau di media sosial Instagram dan kemudian menghapus akun usai viral. Dalam foto yang diunggah, tampak bersamaan keduanya yang diduga dilakukan beberapa tahun lalu. Kemudian Woo Chuyi akhirnya keluar untuk memberikan klarifikasi terkait foto-foto yang beredar di media sosial. Woo Chuyi mengatakan bahwa untuk foto-foto yang sudah diposting memang diposting olehnya 5 atau 6 tahun yang lalu. Namun dia dan Chen Muji adalah teman sekamar dan layaknya saudara yang baik. Lebih lanjut, dia menjelaskan, "Tolong dong jangan sebarkan rumor. Jika ada yang dengan jahat membocorkan tentangku atau Chen Muji, kita akan menggunakan hukum untuk menghukum pelanggaran privasi." Dia kemudian mengatakan tidak ada komentar bahwa seseorang berpura-pura menjadi dirinya di Instagram dan melakukan editan pada foto-foto yang diposting di masa lampau dan menyebarkannya. Dan baru-baru ini Woo Chuyi itu menggelar secara langsung, yang mana dalam siaran itu dia mengekspos babak baru skandalnya dengan Chen Muji atau Lukcen. Setelah sempat membantah adanya hubungan spesial, Chuyi dilaporkan mendapatkan desakan dan juga tekanan dari beberapa pihak. Nah, hal tersebut membuatnya membeberkan bahwa adanya hubungan spesial yang terjadi di antara keduanya. Woo Chuyi dilaporkan telah melakukan banyak hal untuk Chen Muji, seperti mengizinkannya tinggal di rumah tanpa membayar sewa. Ia juga mentransfer uang beberapa ribu yuan pada hari libur, kemudian menemaninya setiap wawancara, audisi, syuting, menyemangatinya, dan bahkan membantu mengklarifikasi gosip gay sebelumnya. Woo Chuyi juga menekankan nih bahwa dia selalu membantu Chen Muji tanpa syarat dan menganggapnya sebagai keluarga. Namun dia itu tidak menyangka bahwa Chen Muji berubah setelah menjadi populer. Tidak hanya tidak membalas beritanya, kemudian tidak membantunya mengklarifikasi, tetapi juga menganggapnya sebagai pihak lawan. Nah, Woo Chuyi meminta Chen Muji untuk meminta maaf kepadanya dan mengirimkan bukti bahwa ia mentransfer banyak uang untuknya. Fans Lukcen sendiri menuduh bahwa Woo Chuyi berbohong dan mengklaim bahwa dialah yang awalnya mengarahkan semua orang tentang gosip hubungan itu. Atau dalam kata lain, ada yang menuduh bahwa Woo Chuyi ini sengaja memposting gambar-gambar itu dan menciptakan rumor di antara keduanya. Dan mungkin untuk Woo Chuyi kesal kali ya, karena dia itu kayak nggak dibantu sama Chen Muji ketika ada orang yang menuduhnya seperti itu. Itu sih yang dapat aku ketangkep. Dan dilansir dari entertainment163.com, Chen Muji dalam secara langsung pernah mengatakan bahwa hubungan antara keduanya selalu menjadi inisiatifnya.
Karena dianggap pembohong nih, Chu Yi mengatakan bahwa kontak fisik pertama dari keduanya adalah ketika Chen Muji menciumnya di dalam mobil. Padahal saat hubungan itu, Luke Chen masih berstatus sebagai suami orang yang sah dalam pernikahannya. Chu Yi kemudian membeberkan percakapannya dengan Luke Chen tentang kejadian ciuman di dalam mobil tersebut. Setelah dicium di dalam mobil, Chu Yi juga berkata nih bahwa Luke merekomendasikannya untuk menonton film LGBT yang bertajuk Brokeback Mountain. Kemudian Chu Yi mengungkapkan nih bahwa dirinya menjadi seorang ayah pada usia 18 tahun dan ibu putranya adalah mantan pacarnya. Dia juga mengatakan dia mulai mempertanyakan orientasi seksualnya karena rayuan Muji. Chu Yi kemudian menegur Muji karena tidak punya nyali untuk mengakui kesalahannya. Ia mengaku tidak takut kok digugat karena dia memiliki video hubungan mereka sebagai bukti. Dan usai gosip itu menyebar di media sosial nih, lagi-lagi netizen menemukan jejak digital selebriti tampan itu sedang siaran langsung di aplikasi yang diduga dipakai oleh komunitas gay. Netizen di media sosial Weibo kemudian mengunggah foto tangkap layar Chen Muji saat sedang siaran langsung di platform Salt Egg House. Dalam foto tersebut, terlihat sang aktor muda sedang menunjukkan otot perutnya yang six pack dan badannya yang atletis kepada penonton. Platform tersebut diduga dikenal oleh orang Tiongkok kerap digunakan oleh secara langsung untuk LGBT. Penggemar Chen Muji kemudian mulai melawar rumor tersebut dengan mengklaim bahwa banyak kok selebriti yang melakukan siaran di platform tersebut. Menurut laporan, platform ini memang banyak digunakan para selebriti dan para pengikut fashion untuk secara langsung, tetapi sudah beberapa tahun lalu. Kemudian pihak platform juga memberikan tanggapan dengan berkata, nggak ada salahnya mencari nafkah dan memberi lebih banyak kesempatan kepada kaum muda. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari manajemen ataupun Chen Muji terkait rumor tersebut. Dan lanjut kita akan masuk ke berita kedua, kita akan membahas tentang Zodiac yang tampil di Busan One Asia Festival dan juga sudah memperdengarkan kepada kita seperti apa lagu Only Fun. Festival Korean Wave terbesar di Korea yaitu Busan One Asia Festival atau disingkat dengan BOF 2023 diadakan selama 2 hari, yakni mulai tanggal 21 dan tanggal 22 Oktober. Karena COVID-19, acara tersebut diadakan sebagai acara tatap muka untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Nah, pada tanggal 21 nih, festival itu diadakan di Stadion Utama Busan Asia pada pukul 18.30. Sebanyak 10 tim termasuk NCT 127, Oh My Girl, Icheon, The Wine, B173, Zodiac, Class Y, Zero Base One, dan Treasure serta Highlight tampil. Selain itu, program partisipasi fandom yang disesuaikan dengan tema K-Beauty, K-Art, dan K-Pop juga disiapkan untuk mempromosikan penyelenggaraan Busan World Expo 2030. Zodiac sendiri tampil membawakan 2 lagu nih. Yang pertama adalah Special Love dan kemudian lagu comeback yang belum dirilis secara resmi yaitu Only Fun. Dan untuk Zodiac sendiri itu juga sudah mengunggah cuplikan dari lagu Only Fun di sosial media TikTok mereka. Tapi nggak diupload full kok. Mereka itu cuma ngasih 20 detik saja. Ya anggaplah kayak teaser sebagai penggoda teman-teman. Dan saat diunggah di TikTok resminya nih, netizen pun terkejut apakah lagu itu diunggah karena kesalahan staff atau bukan nih. Namun sepertinya lagu itu memang sengaja diunggah oleh para staff. Setelah mendengarkannya nih, berbagai respon penggemar pun bermunculan. Banyak showbiz yang mengaku lagu Only Fun ini bikin candu hingga langsung terngiang-ngiang meskipun hanya sekali mendengarkan. Selain itu, ada juga netizen yang mengatakan bahwa lagu itu terdengar sangat fresh dan juga menyenangkan. Ya sesuai lah dengan pasar yang sekarang teman-teman. Sementara itu, penampilan Zodiac di Busan One Asia Festival ini merupakan penampilan perdana mereka di panggung tersebut. Saat diumumkan Zodiac tampil di panggung itu, banyak penggemar yang antusias nih. Beberapa video juga sudah dibagikan para penggemar di sosial media yang memperlihatkan bagaimana perform dari Zodiac. Dari berbagai video yang dibagikan, terlihat Zodiac tampil di panggung besar dengan banyak banget penonton nih. Dan kalian juga dapat melihat bagaimana reaksi dari para penonton ketika Zodiac tampil. Di sana kita mendengarkan bagaimana teriakan histeris dari orang-orang. Kemudian saat Zodiac memperkenalkan diri nih, banyak loh penonton di lokasi yang menanggapi dengan semangat. Banyak juga penonton yang mengangkat lightstick mereka ketika Zodiac tampil. Netizen pun merasa terharu nih dengan reaksi para penonton di Busan One Asia Festival. Dan coba kita lihat seperti apa komentar-komentar dari para netizen. Wow, banyak lightstick yang diangkat waktu Zodiac tampil. Terharu banget liatnya. Thank you Son Benim. Gini ya rasanya nge-stand idol dari awal debut. Kerasa banget perjuangannya. Buat fandom lain yang ngangkat lightsticknya pas Zodiac tampil, terima kasih banyak ya untuk kalian. Semoga setelah ini yang suka mereka makin banyak. Amin. Lightsticknya pada diangkat. Terima kasih untuk Son Benim Zodiac. Nggak terlihat Black Ocean. Senangnya dengan respon penonton pas Zodiac ngomong. Terima kasih ya untuk penonton yang menunjukkan antusiasnya buat Zodiac. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar.
Di sisi lain, Zodiac sudah merilis foto konsep grup melalui sosial media resmi mereka pada tanggal 20 yang lalu. Setelah menarik perhatian dengan foto konsep individu para member yang dirilis secara berurutan dari tanggal 17 hingga tanggal 19, grup ini kembali menarik perhatian dengan dirilisnya foto konsep grup. Dalam foto konsep grup, Zodiac memukau dengan gaya dan pose yang secara jelas mengungkapkan individualitas setiap orang dan meningkatkan ekspektasi terhadap lagu baru Only Fun dengan menciptakan suasana unik yang menggabungkan kelembutan dan juga intensitas. Secara khusus, rasa ingin tahu terhadap aktivitas ini semakin meningkat seiring dengan energi unik dan juga cerah dari Zodiac yang terlihat melalui keselarasan seluruh tubuh dengan warna yang kaya dan juga perbedaan dari lagu Lemonade yang dirilis sebelumnya juga menjadi hal yang menarik untuk disimak. Zodiac sendiri memasuki industri musik secara besar-besaran pada bulan Maret tahun lalu dengan pradebut yang bertajuk Calling dan lagu debut resminya yang bertajuk Throw a Dice, dan mereka juga memperkuat posisinya sebagai idol populer dengan mendapatkan basis penggemar yang kuat. Selain itu, mereka juga membuktikan popularitas lintas negara melalui berbagai aktivitas. Salah satunya adalah terpilih sebagai MC spesial untuk sebuah radio corner dan tampil di saluran YouTube populer secara global. Well, sekian aja ya untuk hari ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi di sini, nanti langsung aja ya koreksi di kolom komentar atau bisa langsung DM aku di Instagram. Oke? Sekali lagi terima kasih ya teman-teman dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.